Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La na'budu wa la nasta'inu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah anak-anak sekalian, santriwan santriwati Semane Maju yang Pak Waras banggakan, kebanggaan orang tua karena kalian adalah penerus dari orang tua kalian, sekaligus investasi yang akan diambil manfaatnya ketika kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan ngaji bareng bersama USIS Remas Semane Maju dalam program Semane Maju TV kali ini. Insyaallah ini pertemuan atau ngaji yang ke 10 ya. Karena kita sudah mengaji sampai pengambilan video yang ke-9 ya. Sehingga kita senantiasa berharap dengan rutinitas ngaji ini kita senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita juga berharap dari kegiatan ini kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian ilmu bermanfaat itu akan mendatangkan rezeki, dan segala amal kita karena berdasarkan ilmu dan rezeki yang halal, amal kita diterima di sisi Allah sebagai amal soleh. Allahumma amin. Ayo sama-sama berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pertemuan kali ini masih fokus penghargaan sekaligus peringatan ketika kita berada di bulan Rabiul Awal. Biasanya disebut bulan apa itu? Maulid. Ya, karena kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Dalam peringatan ini kita fokus di bagian nomor 2, misi yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Quran surat 21 ayatnya 107, juznya 17. Sudah ketemu ya? Ya. Quran surat 21 itu surat apa? Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya artinya para nabi atau nabi-nabi. Ayatnya 107. Dan kita harus tahu jumlah ayat di surat Al-Anbiya total berapa? 112. Mengapa ini saya ingatkan dan saya tanyakan? Jangan sampai kita umat Islam nggak tahu jumlahnya, tahu-tahu kehilangan ayat. Ya, nih. Kemudian juznya juz 17. Tadi Pak Waras sudah baca, ya. Nanti kalian tidak usah baca. Kalau Pak Waras belum baca, kalian saya minta untuk membaca. Mudah-mudahan ini bisa ada 2 ayat yang kita kaji hari ini, karena kebetulan ayatnya pendek.
diawali dengan tajwidnya. Ada wama fathah ketemu alif, tapi langsung ketemu alif lagi. Harus dibaca panjang. Panjang itu apa tajwidnya? Mad. Kalau ada alif ketemu alif lagi, biasanya ada tanda celeretnya. Alternatifnya kalau ndak mad wajib, ya mad jaiz. Ya kan ya? Tinggal kita tahu apakah itu satu kata artinya atau dua kata. Karena di sini ya kita nanti mengartikan ma sendiri, arsalnaka itu sendiri berarti terdiri dari dua kata. Makanya disebut bacaannya apa? Mad jaiz munfasil. Alhamdulillah. Kemudian arsalna panjang lagi. Panjang berarti apa? Mad. Ketika fathah berdiri namanya mad bada. Alhamdulillah. Kemudian ada lanjutannya. Illa ada panjang lagi. Panjang berarti apa? Mad. Ada fathah bertemu dengan alif. Madnya disebut mad tabi'i. Masih ingat mad tabi'i itu ada berapa kejadian atau ada berapa momen? Ada 3. Satu ketika fathah ketemu alif. Yang kedua kasroh ketemu ya mati. Kemudian yang ketiga dhamma ketemu waw. Mengingatkan diri sendiri dan nanti juga bermanfaat untuk orang lain. Roh kalau bisa bersih sama dengan kita baca bismillah. Bismillahirrah. Tidak ada ngoroknya karena tidak ada titiknya. Kemudian rahmatan li ada tanwin. Tanwin itu apa saja? Fathatain, kemudian kasrotain, rahmatain. Tanwin itu sama fungsinya dengan nun mati. Ketika ada tanwin ketemu dengan lam, maka tanwinnya enggak berbunyi nun mati. Langsung masuk. Masuk itu namanya apa? Idgham. Merengengeng apa enggak ini? Mboten. Nah, merengengeng sendiri itu tajwidnya apa namanya? Guna. Kalau tidak la, ya kan ya? Kalau tidak la. Diawali dengan bi berarti dengan tidak. Makanya disebut apa? Idgham bila guna. Ada berapa huruf idgham bila guna? 2. Apa? Alhamdulillah sudah lancar karena pertemuan sudah yang ke-10. Ini. Lil'a ainnya berfathah dibaca panjang. Panjang itu tapi apa? Mad. Fathah berdiri mad bata. Kemudian lamina tapi dibaca lamin. Panjang kan ya? Panjang kembali apa? Mad. Karena akhir huruf dimatikan namanya mad adid lisun. Alhamdulillah lancar terus dipertahankan. Mudah-mudahan ketemu kita tahu bacaannya dan kita bisa menerapkan. Baik, kita terjemahkan misinya ya. Masih ingat dikeluarkan memorinya? Wa apa? Dan ma tidak. Ingat ma itu bisa apa-apa? Bisa hanyalah, bisa dilihat konteksnya. Ini. Wama dan tidaklah. Arsalnaka. Ka itu apa? Engkau, bukan kami. Kalau kami itu apa? Nah ini. Ada na berarti kami. Kalau ka itu engkau. Bisa difahami ya? Kalau kung ayo lali. Kalau mereka itu apa? Hum. Iya.
kembali diingat ya. Kata ganti orang ketiga jamak. Kalau kum itu kata ganti orang kedua jamak. Kum itu artinya apa? Kamu sekalian. Ayo diingat-ingat ya. Masuk di memori. Kalau ka itu berarti engkau, tunggal. Termasuk ketika kita baca Al-Fatihah, iya ka, ya kan ya? Wa iya ka, hanya kepada engkau. Engkaunya di sini kembali ke Ar-Rahman Ar-Rahimnya, yaitu Allah Subhanahu. Di sini arsal, nah ada arsal, Rasul. Rasul itu artinya apa? Sering kita mengucap Rasul kan ya? Rasul itu apa artinya? Apa? Utusan. Memang utusan yang menerima wahyu dan untuk syariat kepada kaumnya. Itu Rasul. Kalau Nabi itu utusan, tapi meneruskan syariat Nabi dan Rasul sebelumnya. Tuh. Ya. Sehingga diartikan arsalnaka, nanya tadi apa? Kami mengutus engkau. Arsalnaka artinya apa? Kami mengutus engkau. Kaminya itu adalah subjek Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kami itu tidak mesti diartikan jamak. Kadang untuk memperhalus kata, tidak menonjolkan ego, di sini kita diajari begitu. Misal Pak Waras sambutan. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang bicara berapa orang? Satu. Bisa kan dikatakan saya mengucapkan, boleh kan ya? Aku mengucapkan, boleh kan ya? Tapi kelihatan saya dan aku itu harus ditempatkan pada tempat yang betul. Termasuk di sini Allah itu menyatakan kami mengutus. Bisa begitu juga memberi pelajaran kita. Bisa jadi Allah mengutus melalui malaikat, ya, sehingga tidak diklaim sendiri. Dan ingat, yang menyampaikan wahyu itu siapa? Rasul. Yang menyampaikan wahyu itu siapa? Ke Rasul itu malaikat. Ini. Kanya kembali kepada Rasul. Sehingga wama arsalnaka artinya apa? Dan tidaklah kami mengutus engkau. Tapi tidak boleh berhenti di situ. Kalau berhenti di situ, loh, Nabi aja nggak diutus kok, lapo Nabi itu kok menyampaikan, kan begitu kan ya? Makanya hati-hati kalau memutus ayat. Nah dilanjutkan. Apa ilah? Kecuali. Ayo ingat-ingat. Kalau ilah apa? Kecuali. Kalau ilah kecuali kepada. Ayo ingat-ingat. Ya. Makanya tajwid perlu. Ilah artinya apa? Kecuali rahmatan. Membawa rahmat. Membawa kasih sayang. Harus menjadi orang yang penuh kasih sayang. Kepada siapa? Li. Apa li itu? Bagi atau untuk atau kepada. Makanya banyak arti. Tinggal kita sesuaikan. Alamin. Apa? Semesta alam. Alam semesta. Sehingga kalau diterjemahkan semuanya, ayo sama-sama. Dan kami mengutus engkau kecuali rahmat bagi alam semesta. itulah misi Nabi. Jadi kalau ada orang atau pihak tertentu yang mengatakan bahwa agama Islam itu kejam, agama Islam itu tidak toleran, ini jawabannya. Nabi diutus itu adalah membawa misi kasih sayang. Nih, kasih sayang. Bukan hanya sesama manusia, tapi
kepada seluruh alam. Termasuk kita orang Islam dianjurkan kasih sayang kepada makhluk selain manusia. Contohnya apa? Binatang. Binatang itu harus kita kasih sayangi. Kalau mau memelihara misalnya, ya harus memberi makan, harus merawat. Kalau seandainya untuk keperluan tertentu diambil dagingnya, harus diapakan? Dan menyembelihnya harus menggunakan alat yang tajam sehingga mengurangi rasa sakit bagi hewan itu sendiri. Itulah kasih sayangnya. Kepada tumbuhan, kalau kita mau merawat ya harus kasih sayang kepada mereka. Bahkan kalau kita mencabut, paling tidak kita juga harus menanam. Jadi kalian harus bangga, Islam itu adalah kasih sayang bukan hanya kepada manusia, tapi kepada alam semesta. Bisa difahami anak sekalian? Alhamdulillah, satu ayat. Kita lanjutkan ayat yang kedua. Kita fokus ke artinya, tajwidnya diwakili tadi. Nabi itu diutus kepada seluruh manusia. Nanti kita jelaskan. Terdapat di Quran surat ke-34. Surat apa itu? Saba. Saba itu apa artinya? Kaum Saba. Ada yang tahu? Kaum Saba itu hidup di zaman Nabi siapa? Enggak sempat membaca? Nabi Sulaiman. Kaum Saba itu kaum yang diberi nikmat banyak oleh Allah. Ilmunya dikasih, tenaganya kuat-kuat, teknologinya sudah tinggi, gemah di palo, jinawi alamnya. Tapi akhirnya di bumi hanguskan oleh Allah. Mengapa? Karena dia mensekutukan Allah, karena dia durhaka kepada Allah. Makanya kita bisa mengambil pelajaran itu. Baik, ayatnya ke-28. Jumlah ayatnya berapa ini? 54. Berarti tengah-tengah di atas ya. Kemudian juznya juz 22. Kalimatnya bersama. Harus ingat wa dan ma arsalnaka illa kafatan seluruh. Nah, li untuk an-nasi, jadi semua manusia. Ketika datang Nabi Muhammad, itu nabinya hanya satu, rasulnya hanya satu. Karena Nabi Muhammad bukan hanya untuk satu kaum saja, tidak seperti nabi-nabi sebelum, kafatalin linas, untuk seluruh manusia. Untuk apa disuruh kepada manusia? Basyiron, membawa kabar gembira. Ayo, basyiron itu kabar gembira dengan akan dibalasnya kebaikan itu dengan surga. Siapa yang mentaati perintah dan menjauhi larangan, kabar gembiranya adalah masuk surga. Ini semua manusia. Jadi pada dasarnya sejak Nabi Muhammad turun, semua itu harus bernabi dan berrasul kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalkan yang lama lah. Tapi kalau masih ada yang ikut nabi yang lama, itu urusan masing-masing. Kita tidak boleh memaksa. La ikroha fiddin. Di samping basyiron ada wa dan nadhiron, memperingatkan atau memberi peringatan. Apa peringatannya? Siapa yang tidak taat aturan, siapa yang tidak mengikuti perintah, siapa yang melanggar maksiat, diingatkan bahwa nanti akan dibalas dengan neraka. Baik selama di dunia, dia tidak akan dapat bahagia, lebih-lebih di akhirat nanti akan masuk siksaan yang hakiki namanya neraka. Ini peringatannya.
Kemudian dikatakan, jangan berharap setelah datang Nabi dan Rasul semua ikut. Enggak. Makanya dikatakan walakin, wa niku apa? Wa dan, lakin tetapi, dan tetapi aksaro, akeh-akeh atau kebanyakan. Lebih banyak apa lebih sedikit kalau kebanyakan itu? Lebih banyak. Ya. Lebih banyak apa? Ya. An-nasi apa? Manusia. Lah. Tidak. Yang lamun. Mereka mengetahui. Mereka enggak tahu. Diberitahu enggak mau tahu. Enggak tahu, enggak mau cari. Makanya kita bersyukur kepada Allah, kita sekarang diberi kesempatan untuk mencari mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Ada yang perlu ditanyakan? Cukup? Pertemuan kali ini cukup ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Masih ingat doa setelah belajar Quran? Masih ingat doa setelah mendoakan orang tua? Masih. Ayo sama-sama berdoa. Allahumma Hamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Langsung doa orang tua. Rabbil firli wal walidayya Warham. huma kama rabbayani shaghira. Amin ya robbal alamin. Kita akhiri dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.